Topik pada hari ini adalah seperti yang ditampilkan di layar. Kita akan masuk pada topik pertama mengenai tinjauan pasar. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional, perekonomian global bangkit kembali dengan laju pertumbuhan 5,9% di tahun 2021. Setelah mencatat pertumbuhan negatif 3,2% pada tahun 2020. Namun angka ini lebih rendah dari yang diproyeksikan karena negara-negara maju dan berkembang terhambat oleh gangguan rantai pasokan dan banyak negara terus dihadang oleh dinamika pandemi. Pada tahun 2021, meskipun penyebaran COVID-19 melonjak di pertengahan tahun, Indonesia menunjukkan ketahanan dan terus pulih dari pelemahan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil berbalik dengan kenaikan PDB sebesar positif 3,69% di tahun 2021 dari negatif minus 2,07% di tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik. Mobilitas terlihat mengalami pertumbuhan seiring penanganan COVID yang cukup baik, yang salah satunya ditandai dengan jumlah vaksinasi COVID-19 yang meningkat. Berdasarkan data IQVIA Indonesia Combined Audit kuartal 4 2021, pertumbuhan industri farmasi di Indonesia di tahun 2021 didukung oleh pertumbuhan dari segmen rumah sakit sebesar 11,6%, sementara segmen apotek dan toko obat masih mengalami penurunan masing-masing minus 3% dan minus 22,9%. Gabungan dari ketiga segmen ini menghasilkan pertumbuhan permintaan sebesar 3%. Kenaikan nilai ini ditunjang oleh peningkatan volume produksi obat untuk menyambut tingginya kebutuhan masyarakat akan obat-obatan terkait COVID-19 selama lonjakan kasus di pertengahan tahun. Dan permintaan multivitamin dan penunjang sistem kekebalan tubuh atau imunomodulator lainnya yang berlangsung sepanjang tahun. Pembelian obat-obatan, multivitamin, dan produk kesehatan lainnya yang relevan dan populer di platform online, misalnya telemedis dan e-commerce, juga terus meningkat. Dari tinjauan pasar yang kami paparkan tadi, selanjutnya kami sampaikan sekilas tentang perseroan PT Darya Varia Laboratoria Tbk atau kami sebut DVL. Visi DVL adalah menjadi perusahaan terbaik yang menyediakan solusi kesehatan berkualitas di Indonesia. Misi kami membangun Indonesia yang lebih sehat setiap orang di setiap waktu melalui produk dan pelayanan unggulan. Bekerja sama sebagai keluarga bersatu, nilai-nilai perusahaan bersatu selalu menjadi pondasi bagi kami bekerja untuk mencapai keberhasilan bersama. Sejak pertama kali perseroan didirikan pada tahun 1976, DVL telah melalui dengan baik berbagai perubahan dari masa ke masa sebagaimana terlihat di layar. Pada tahun ini, perseroan dengan bangga menerima penghargaan Nature E sebagai Top Brand Award tahun 2021 in recognition of outstanding achievement in building the top brand pada kategori vitamin E, dianugerahi oleh Top Brand Group. Nature E sebagai Top Official Award tahun 2021 dianugerahi oleh Infobrand. Nature E sebagai Digital Popular Brand Award 2021 dianugerahi oleh Infobrand. Enervon-C sebagai Top Brand Award 2021 in recognition of outstanding achievement in building the top brand pada kategori vitamin C, dianugerahi oleh Top Brand Group. PT Darya Varia Laboratoria Tbk sebagai Indonesia Best CSR Award 2021 with Outstanding Program in Integrity Healthy Village dianugerahi oleh Warta Ekonomi. PT Darya Varia Laboratoria Tbk sebagai Top Corporate Award 2021, The Good Performing Public Company dianugerahi oleh Infobrand. PT Darya Varia Laboratoria Tbk sebagai Best Export Expansion pada Indonesia Halal Industry Award 2021 dianugerahi oleh Kementerian Perindustrian, dan PT Darya Varia Laboratoria Tbk sebagai Asia Best Performing Companies pada ACE Award 2021
dianugerahi oleh Morse Group. Tahun 2021 merupakan tahun bersejarah dari segi penerapan ICS bagi perseroan. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung ini, perseroan berhasil mengimplementasikan beberapa sistem inti baru yang telah mentransformasi cara bekerja dan proses bisnis utamanya, tanpa mengalami gangguan berarti dalam operasinya. 3 sistem inti baru yang telah go live di tahun 2021 di perseroan adalah sistem ERP SAP S4 HANA dengan 7 modul yang telah beroperasi hingga akhir tahun 2021. Meningkatkan jumlah proses yang diotomatisasi dan terdigitalisasi, mempercepat dan memperkuat proses penjaminan kualitas produk, sekaligus mengurangi penggunaan kertas dan mengeliminasi keperluan pencatatan manual. Kedua, sistem manajemen pengeluaran operasional bisnis KUPA, termasuk sistem kontrak lifecycle management atau CLM. Sistem KUPA dan CLM membantu mengotomatisasi proses pengeluaran operasional bisnis dan sejumlah pekerjaan terkait aspek legal dan administrasi perseroan. Ketiga, sistem prediksi permintaan atau demand sensing SO99+. Sistem SO99+ membantu menghasilkan ramalan permintaan secara otomatis dan hasilnya langsung terhubung dengan sistem penjadwalan produksi yang menjadi bagian dari sistem SAP. Perseroan memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu bisnis obat resep, bisnis consumer health, dan bisnis ekspor dan jasa toll manufacturing. Dalam menjalankan bisnis toll manufacturing, dari Avaria bekerja sama dengan perusahaan afiliasinya, PT Medifarma Laboratories di pabrik Cimanggis, Depok, dan perseroan telah dipercaya oleh mitra bisnis lokal dan asing, baik untuk pasar domestik dan internasional untuk bisnis ekspor dan toll manufacturing, dan melakukan transfer teknologi, uji coba lab dan pilot, studi stabilitas, pengadaan bahan baku dan kemasan, dan produksi komersial barang jadi yang berkualitas. Berbagai produk yang diproduksi oleh DWL dapat ditemui di berbagai negara di Asia, di antaranya Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Mongolia dengan standar kualitas produksi terbaik yang diterapkan secara ketat. Hingga saat ini, dari Avaria mengelola 2 pabrik. Satu terletak di Gunung Putri dan satu lagi di Citerep, dan keduanya di Jawa Barat. Keduanya bersertifikat halal dan mematuhi Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme atau PICS dan juga Current Good Manufacturing Practice CGMP dan telah disertifikasi berdasarkan standar internasional. Pada tahun 2021, pabrik Citerep memperoleh sertifikat laboratorium pengujian dan kalibrasi ISO IEC 17025-2017 dan CPOB untuk pembuatan kapsul keras, antibiotik, cefalosporin, dan produk turunannya. Kedua pabrik ini juga memperbarui sertifikat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001-2018, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2018, dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001-2015. Gunung Putri juga memperbarui sertifikasi keamanan pangan atau ISO 22000-2018-nya di tahun 2021. Produksi di kedua pabrik tersebut difokuskan pada vitamin, suplemen, antibiotik, dan produk lainnya yang terkait dengan penanganan COVID-19. Mengingat permintaan yang meningkat signifikan sejak tahun 2020. Dengan memanfaatkan momentum ini secara taktis, perseroan meningkatkan kapasitas produksi pabrik sebesar 80% untuk vitamin kapsul gel lunak, 40% untuk tablet vitamin dan suplemen, dan 20% untuk infus antibiotik. Berikut adalah gambaran penting mengenai aktivitas DWL sepanjang tahun 2021. Di tengah kemajuan dan tantangan besar industri farmasi global, terutama akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan sejak awal 2020 dan upaya bersama untuk menciptakan vaksin untuk virus corona dalam waktu singkat,
Kami bangga untuk menyampaikan kepada Anda strategi dan upaya perseroan di tahun 2021 yang telah menghasilkan pertumbuhan solid. Dengan senang hati kami melaporkan bahwa Dari Avaria menunjukkan kinerja keuangan yang kuat di tahun 2021, baik dalam hal pendapatan yang mencapai 1,9 triliun rupiah dan tumbuh 4%, maupun laba komprehensif yang tumbuh sebesar 25% sebesar 172 miliar rupiah. Arus kas perseroan sepanjang tahun 2021 juga sehat dan memadai untuk memastikan kecukupan persediaan dan mendukung rencana investasi perseroan sepanjang tahun. Kinerja Dari Avaria di tahun 2021 terutama didukung oleh pertumbuhan yang kuat dalam segmen vitamin dan suplemen dan juga kinerja yang solid dari bisnis obat resep. Kuatnya kinerja bisnis consumer health di tahun 2021 tercermin dari pendapatan yang mencapai 943 miliar dan tumbuh 11% dalam setahun dan menyumbangkan 50% dari seluruh pendapatan perseroan di tahun 2021. Perubahan perilaku konsumen selama tahun 2021 mendorong kenaikan kembali penjualan obat bebas atau OTC sehingga dapat bangkit dari pelemahan di tahun 2020 akibat turunnya kejadian penyakit umum seiring merebaknya pandemi COVID-19 yang segera disertai dengan berbagai upaya penanganannya oleh pemerintah di seluruh dunia. 3 merek berkinerja terbaik dari portfolio produk vitamin perseroan adalah Enervon, Vise, dan Nature. Enervon memimpin berdasarkan brand tracking untuk tahun 2020-2021 oleh Kantar di kategori multivitamin dengan kenaikan nilai yang signifikan pada metrik awareness, usage, top of mind, dan brand use most often. Nature mendominasi pasar vitamin E dengan volume penjualan 75% dari total pada tahun 2021. Berdasarkan laporan Akivia untuk periode 2020 sampai dengan 2021. Selain itu, produk-produk perawatan kulit khususnya Nature Topical juga menunjukkan pemulihan sejak paruh kedua tahun 2021. Permintaan untuk obat bebas, terutama untuk menyembuhkan pilek dan batuk, serta analgesik dapat pulih dengan cepat karena konsumen saat ini cenderung lebih proaktif dalam mengobati gejala pilek, batuk, demam, dan sakit kepala, agar dapat mencegah memburuknya kondisi tersebut menjadi penyakit yang lebih serius. Di Indonesia, penjualan obat bebas melonjak di tengah gelombang kedua pandemi yang dipicu oleh varian Delta yang ganas selama Juni hingga Agustus 2021. Dari Avaria berhasil memanfaatkan situasi ini dengan memperkuat kampanye diferensiasi dan edukasi dari portfolio obat batuk dan pileknya, mencakup Decolgen, Neozep, Stop Cold, Decolsin, dan Alerin. Indonesia menghadapi gelombang COVID-19 kedua yang parah akibat varian Delta yang memuncak di Juli 2021. Dengan kasus harian berkurang drastis di bulan-bulan berikutnya, kepercayaan publik berangsur-angsur pulih. Meskipun angka kunjungan rumah sakit belum kembali ke tingkat pra-pandemi, semakin sedikit orang yang enggan berkunjung ke rumah sakit untuk berkonsultasi dan menangani penyakit non-COVID-19 mereka. Sehingga angka kunjungan rumah sakit mulai terlihat naik sejak Oktober 2021. Demikian pula pada akhir tahun 2021, sekitar 235,7 juta atau 86% penduduk Indonesia telah masuk dalam sistem kesehatan masyarakat yakni Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Jumlah ini meningkat sekitar 13,2 juta orang dari akhir tahun 2020. Pencapaian ini mendukung sasaran pemerintah bahwa 98% penduduk Indonesia terlindungi oleh JKN pada akhir tahun 2024. Tujuan ini juga didukung penuh oleh Dari Avaria melalui keterlibatannya di industri farmasi nasional. Dengan kondisi pasar yang terus menantang ini, Dari Avaria mampu mendorong kinerjanya di bisnis obat resep selama 2021. Pendapatan dari segmen ini naik 4% menjadi 660 miliar. Kemitraan yang kuat antara Dari Avaria dengan para dokter medis telah dibina selama bertahun-tahun.
dan di tahun 2021 terus diperkuat melalui program pendidikan kedokteran berkelanjutan atau CME yang relevan untuk dokter medis serta kampanye digital yang turut membentuk dan menyegarkan pengetahuan profesional mereka, sambil membuka cakrawala mereka mengenai perkembangan terkini dalam pengobatan pasien. Di tahun 2021, dengan lebih dari 100 simposium virtual melibatkan key opinion leaders dan pakar medis, Perseroan menjangkau lebih dari 100.000 dokter dengan spesialisasi di berbagai bidang. Selama tahun 2021, Perseroan meluncurkan 5 produk baru, yaitu Remscar atau gel silikon, Carfilol, obat antihipertensi, Ondafar, antiemetik, Etorik, antiinflamasi, dan Forti-D, suplemen vitamin D. Permintaan yang kuat untuk multivitamin dan antiinfeksi, terutama pengobatan COVID-19 seperti fluoroquinolone, bersama dengan pemulihan pasar obat batuk dan pilek, adalah pendorong utama di balik pertumbuhan dari Avaria di segmen toll manufacturing dan ekspor. Menguatnya permintaan barang di seluruh dunia pada tahun 2021 menyebabkan industri logistik mengalami tekanan, sebagian karena pulihnya ekonomi di tengah tidak meratanya pemulihan kegiatan produksi dan distribusi di berbagai negara. Krisis rantai pasokan ini menyebabkan terjadinya kekurangan bahan baku dari 2 negara pemasok utama, yaitu India dan Tiongkok. Menanggapi situasi seperti ini di pasar, dari Avaria berkoordinasi erat dengan semua afiliasi dan prinsipal lokalnya untuk meminimalkan gangguan pasokan bahan baku serta berkolaborasi dengan berbagai pabrik dan pihak di sepanjang rantai pasokan dan pihak pendukung agar dapat cepat mengatasi masalah bahan mentah dan produksi yang mendesak. Pendekatan yang proaktif dilakukan dalam mengelola rantai pasokan sambil menjalankan kebijakan persediaan yang sesuai untuk setiap jenis produk. Rencana mitigasi juga dibuat untuk menghindari adanya gangguan pada pasokan dan proyek transfer teknologi. Ini dilakukan untuk memastikan pengiriman ke pelanggan selalu tepat waktu. Potensi pasar obat batuk, pilek, dan antiinfeksi berhasil dimanfaatkan secara strategis dengan melibatkan para prinsipal utama di pasar-pasar ini sehingga menopang aliran pendapatan perseroan. Kendati bisnis toll manufacturing untuk pihak ketiga membukukan kinerja kuat, terjadi penurunan pada nilai ekspor ke afiliasi karena terdampak oleh pandemi. Sehingga pendapatan dari segmen ini menurun 15% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Seiring program vaksinasi COVID-19 berjalan, dari Avaria mendorong semua karyawan untuk divaksinasi dan terus menyebarluaskan manfaat program vaksinasi bagi keselamatan dan kesejahteraan mereka. Hal ini selaras dengan pendekatan dari Avaria yang memprioritaskan kesehatan seluruh karyawan kami beserta keluarga mereka. Saat ini, hampir 100% karyawan kami telah divaksinasi. Dari Avaria bekerja sama dengan beberapa institusi penyelenggara vaksinasi untuk melakukan vaksinasi bagi karyawan di 2021. Perseroan juga menetapkan sejumlah protokol tambahan untuk membatasi area kerja setiap karyawan dan mengendalikan lalu lintas pergerakan manusia di semua fasilitasnya. Suatu mekanisme penyaringan gejala awal berupa formulir digital yang disebut Employee Daily Passport wajib diisi oleh karyawan setiap harinya. Sebelum memasuki area kerja, baik kantor maupun pabrik, Perseroan juga menyelenggarakan uji usap antigen secara acak dan berkala bagi karyawan dan tamu, serta melakukan uji PCR bagi mereka yang diduga terpapar virus. Kepada semua karyawan, Perseroan membagikan paket kesehatan berisi vitamin, suplemen, dan obat-obatan secara berkala sebagai bentuk perhatian perusahaan terhadap kesehatan dan kebugaran karyawan, terutama selama masa pandemi, sesuai kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Kami terus menginformasikan perkembangan terkini kepada seluruh karyawan dan anggota keluarga mereka, sehingga mereka selalu sadar dan waspada dalam menjaga protokol kesehatan dan keselamatan kerja di rumah dan tempat kerja.
Berkat etika kerja, ketangkasan, dan kebijakan yang tepat, semua proses operasional mulai dari manufacture hingga kegiatan di kantor pusat berjalan lancar bahkan di masa-masa terberat selama pandemi ini. Terkait dengan program CSR di 2021, perseroan berfokus untuk membantu masyarakat sekitar menanggulangi dampak negatif dari COVID-19. Juga dilakukan sejumlah program lain untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mencakup perbaikan gizi kelompok rentan, program desa sehat, perbaikan infrastruktur umum, serta inisiatif filantropi lainnya. Selanjutnya, kami sampaikan tinjauan bisnis di DVL tahun 2021 dan kuartal 1 tahun 2022. Tinjauan bisnis DVL tahun 2021. Total aset perseroan per akhir tahun 2021 mencapai 2,1 triliun, 5% lebih tinggi dibandingkan posisi satu tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama berasal dari kenaikan dalam kas dan setara kas dari 265 miliar rupiah per akhir tahun 2020 menjadi 583 miliar rupiah per akhir tahun 2021. Sebesar 73% dari total aset perseroan pada akhir tahun 2021 terdiri dari aset lancar. Kas dan setara kas mencakup 38% dari total aset lancar, disusul oleh piutang usaha 31% dan persediaan 28%, sementara aset tetap merupakan komponen terbesar dari aset tidak lancar sebesar 72%. Perseroan melakukan penambahan aset tetap senilai 85 miliar rupiah di tahun 2021 dalam bentuk investasi untuk mengembangkan kapasitas dan berbagai sistem. Perputaran piutang pada tahun 2021 mencapai 89 hari. Ini lebih cepat dibandingkan 139 hari di tahun 2020. Berkat kinerja penagihan dari distributor yang lebih baik, tentunya. Per tanggal 31 Desember 2021, perseroan telah menyisikan nilai yang memadai terkait kerugian kredit ekspektasian atas piutang usahanya yang terdampak oleh pandemi. Perseroan mencatat liabilitas sebesar 750 miliar rupiah per tanggal 31 Desember 2021, meningkat 7% dari 660 miliar rupiah satu tahun sebelumnya. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada utang usaha pihak ketiga dan adanya pinjaman bank jangka pendek di tahun 2021. Rasio total liabilitas terhadap total aset per akhir tahun 2021 adalah 34%, naik 1% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, posisi aset perseroan tetap kuat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban finansialnya. Total ekuitas perseroan per akhir tahun 2021 mencapai 1,4 triliun rupiah, meningkat 4% dibandingkan 1,3 triliun rupiah per akhir tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang berasal dari perolehan usaha yang menguntungkan selama tahun 2021. Perseroan mencatat arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar 435 miliar rupiah di tahun 2021, terutama akibat meningkatnya penerimaan dari pelanggan yang jumlahnya mencapai 2,1 triliun rupiah. Pembayaran pada pemasok mengalami penurunan jika dibandingin dengan tahun 2020, sementara pembayaran kepada karyawan meningkat. Arus kas keluar bersih sebesar 14 miliar rupiah dicatat oleh perseroan untuk membiayai aktivitas investasinya, terutama untuk penambahan aset tetap. Perseroan juga mencatat arus kas masuk dan penjualan atas penyertaan saham di PT Etana Biotechnologies Indonesia senilai 70 miliar rupiah. Sebesar 103 miliar rupiah tercatat sebagai arus kas keluar bersih dari aktivitas pendanaan di tahun 2021. Hal ini sebagian besar berasal dari pembayaran dividen sebesar 125 miliar rupiah atas laba bersih tahun 2020.
Perseroan tetap mempertahankan kemampuannya untuk membayar utang selama tahun 2021. Rasio liabilitas terhadap aset per akhir tahun mencapai 0,34, sementara rasio liabilitas jangka pendek terhadap aset lancar adalah 0,39. Keduanya menunjukkan bahwa perseroan mampu memenuhi seluruh kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, menggunakan asetnya. Rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 0,51 menunjukkan posisi keuangan perseroan yang sangat baik. Berdasarkan analisis umur piutang usaha, sebanyak 89% dari jumlah piutang usaha pihak ketiga akhir tahun 2021 tergolong lancar dan belum mengalami penurunan nilai. Sementara untuk piutang usaha, pihak berelasi porsinya mencapai 100%. Dengan demikian, kolektibilitas piutang perseroan sangat baik. Perolehan laba bruto perseroan di tahun 2021 adalah 996 miliar rupiah, meningkat 7% dari tahun 2020 sebesar 932 miliar rupiah. Hal ini berasal dari kenaikan pendapatan yang lebih tinggi daripada kenaikan beban pokok pendapatan. Perseroan mencatat beban penjualan dan pemasaran sebesar 622 miliar rupiah dan beban administrasi sebesar 184 miliar rupiah di tahun 2021. Sehingga jumlah biaya operasional di tahun 2021 mencapai 806 miliar rupiah. Jumlah ini 11% lebih tinggi daripada tahun 2020. Kenaikan biaya operasional yang paling utama didorong oleh biaya iklan, promosi, dan simposium seiring dengan semakin intensifnya kegiatan perseroan dalam memasarkan produk-produknya ke konsumen dari berbagai kalangan masyarakat, serta meningkatkan interaksi dengan dokter medis. Perseroan juga terus mendukung pemantauan dan pencegahan COVID-19 untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan. Perseroan membayar beban pajak penghasilan senilai 65 miliar rupiah di tahun 2021, lebih tinggi 25% daripada di tahun 2020, yang termasuk pajak-pajak terkait keuntungan atas penjualan atas saham PT Etana Biotechnologies Indonesia, serta penyesuaian terhadap penetapan periode pemotongan pajak untuk beberapa biaya operasional. Dengan demikian, laba bersih setelah pajak menurun 9% menjadi 147 miliar di tahun 2021 dari 162 miliar di tahun 2020. Melalui penjualan di atas penyertaan saham di PT Etana Biotechnologies Indonesia, perseroan mengkonversi penyertaan saham minoritas pasifnya menjadi keuntungan atas investasi sebesar 35 miliar rupiah. Jumlah ini akan diinvestasikan ke dalam bisnis inti perseroan untuk mendukung strategi pertumbuhan berkelanjutannya. Dengan demikian, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan perseroan mencapai 172 miliar, 25% lebih tinggi dibandingkan 138 miliar di tahun 2020. Untuk memastikan ketersediaan bahan baku, dari Avaria telah dan akan terus menjalin hubungan yang baik dengan produsen bahan baku farmasi, sekaligus dengan penyedia layanan logistik. Dengan demikian, perseroan dapat mengamankan kebutuhan bahan bakunya untuk periode yang lebih panjang. Dari Avaria berencana untuk semakin memperkuat inovasi dan mempertahankan kualitas proses GMP atau CPOB di semua fasilitasnya. Strategi ini didukung dengan telah diterapkannya SAP dan sejumlah upaya digitalisasi lainnya, baik dalam proses manufaktur maupun pemasaran, omni-channel, dan pelayanan konsumen. Strategi ini akan ikut ditunjang oleh beragam program peningkatan efisiensi melalui proyek ProKita. Untuk penjualan obat bebas di tahun 2020, Divisi Consumer Health akan mempertajam pendekatan pemasarannya untuk produk-produk yang tidak terkait COVID-19 di seluruh portfolionya. Langkah ini selaras dengan bergesernya persepsi atas penyakit tersebut dari sudut pandang kesehatan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia, yakni dari pandemi ke arah endemi. Yang terakhir, untuk meningkatkan kinerja obat resep,
upaya penetrasi pasar dari Avaria di tahun 2022 akan terus didukung oleh intensifikasi pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi para dokter medis. Strategi ini ditempuh dalam rangka melayani kebutuhan medis pasien yang semakin beragam, setelah selama 2 tahun terakhir sempat tertunda oleh kondisi pandemi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, para dokter diharapkan dapat memberikan layanan konsultasi yang lebih baik dan komprehensif bagi pasien, termasuk terkait pengobatan yang diresepkan oleh mereka. Untuk segmen tol, manufacturing, dan ekspor, perseroan terus menggarap pasar dengan membangun kemitraan baru dengan berbagai pelaku pasar dan pemangku kepentingan lainnya di industri farmasi, baik di Indonesia maupun di kawasan sekitar. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan dan kepada perseroan dan direksi perseroan, juga atas kinerja yang baik dari seluruh karyawan perseroan. Informasi lebih terinci dapat Bapak dan Ibu baca di laporan keuangan tahun 2021 dalam laporan tahunan 2021 perseroan, di mana dapat diakses di situs web perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Purwantono, Sungkoro, dan Surya, anggota dari Ernst Young Global. Tinjuan bisnis DWL pada kuartal 1 2022. Pada kuartal 1 2022, perseroan mencatat pendapatan bersih sebesar 646 miliar, tumbuh 32% lebih tinggi dari ekspektasi pertumbuhan industri farmasi yang sebesar 6%. Pencapaian ini didorong oleh kinerja bisnis consumer health perseroan yang bertumbuh 69%, terutama didukung oleh kekuatan produk-produk vitamin dan suplemen yang dipimpin oleh Paratusin, Enervon, Silex, dan Neozeb. Bisnis obat resep meningkat sebesar 6%, sementara bisnis ekspor dan tol manufacturing tercatat menurun sebesar 1%, dipengaruhi oleh berbagai tantangan yang dihadapi prinsipal tol kami. Terlepas dari dampak pandemi yang berkelanjutan di 2022, laba bruto, laba usaha, dan laba bersih perseroan semuanya meningkat pada kuartal 1 tahun ini. Perseroan tetap memperkuat bisnisnya dengan menerapkan serangkaian upaya untuk menyesuaikan program-program kegiatan perseroan dan pelaksanaannya sejalan dengan perubahan lingkungan, serta mengembangkan strateginya untuk memperkuat daya saing perseroan. Kami tetap berkomitmen untuk menerapkan operational excellence dan terus meningkatkan efisiensi juga produktivitas di seluruh fasilitas produksi kami, agar tetap kompetitif dan terus menyediakan beragam produk kesehatan yang berkualitas.